Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya semua pada hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik. Sebelumnya untuk absensi, apakah hadir semua hari ini sekretaris? Hari ini hadir semua, Bu. Oke, jadi hari ini adalah pembelajaran pertama kita, yaitu tentang materi, besaran, satuan, dan juga pengukuran. Nah, sebelumnya, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengetahui konsep pengukuran dari berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku, serta dapat menyajikan data hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video yang akan di-share screen oleh teman kalian, Hana. Untuk kalian perhatikan dan simak dengan baik ya videonya. Kepada Hana, silakan di-share screen, Nak, videonya. Pengukuran seringkali digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Benda seperti mistar, arloji, stopwatch, neraca, dan termometer merupakan benda-benda yang banyak digunakan di dalam pengukuran. Benda-benda tersebut dapat memudahkan manusia dalam kegiatan pengukuran. Pada zaman dahulu, belum ada yang namanya mistar, jam, neraca, dan beraneka macam alat pengukuran lainnya. Jadi bagaimana orang pada zaman dahulu mengukur sesuatu? Di Mesir kuno, orang-orang mengukur panjang dengan menggunakan tangan mereka, jari, bahkan seluruh lengannya. Agar panjang pengukuran dapat sama, maka acuan panjang diambil berdasarkan panjang tangan Firaun pada masa itu. Saat ini kita mengenal dua jenis pengukuran, yaitu sistem metrik dan sistem imperial. Diharapkan pengukuran dapat digunakan oleh semua orang secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian. Baiklah, terima kasih kepada Hana. Nah, sekarang setelah kalian melihat video tersebut, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian melakukan kegiatan pengukuran? Pernah, Bu. Oke, baik. Alat ukur apa saja yang pernah kalian gunakan untuk melakukan pengukuran tersebut? Mistar, Bu. Ya, yang lain? Mikrometer skrup, Bu. Ya. Oke, sekarang Ibu mau kalian mengukur panjang dari buku yang ada di depan kalian. Tentunya di depan kalian ada buku kan? Baik itu buku tulis ataupun buku paket ya, Nak. Setelah itu, Ibu akan menanyakan berapa nilai yang diperoleh dari pengukuran yang telah kalian lakukan. Baiklah, apakah kalian sudah mengukurnya? Sudah, Bu. Bu. Untuk Putri, berapa hasil yang kamu dapatkan dalam mengukur panjang dari buku yang telah kamu ukur, Nak? 12 cm, Bu. Oke, yang lainnya untuk Hana dan Tasya? 15 cm, Bu. Untuk Tasya? 13 cm, Bu.
Oke, jadi semua telah mengukur ya panjang dari buku tersebut dengan menggunakan alat ukur mistar. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam penjelasan terkait materi besaran, satuan, dan juga pengukuran. Tapi sebelumnya Ibu mau kalian membuat pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang akan Ibu jelaskan. Oke? Oke, Bu. Oke. Baik, Ibu akan meminta 3 pertanyaan dari kalian. Langsung saja. Yang pertama kepada Tasya. Silakan bertanya terkait materi kita pada hari ini, Nak. Baik, Bu. Pertanyaan saya yaitu mengenai apa itu besaran dan apa saja jenis-jenisnya, Bu. Oke, selanjutnya kepada Hana, silakan mengajukan pertanyaannya, Nak. Baik, Bu. Pertanyaan saya itu mengenai satuan dari besaran itu, Bu. Oke, terakhir kepada Putri, silakan mengajukan pertanyaannya, Nak. Baik, Bu. Pertanyaan saya yaitu mengenai pengukuran, Bu. Selain mistar, apakah ada alat lain yang bisa digunakan untuk mengukur, Bu? Oke, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah memberikan pertanyaannya. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi dan sekaligus menjawab pertanyaan dari kalian semua ya. Ibu minta tolong kepada Hana untuk men-share screen PPT kita yang pada hari ini, Nak. Kepada Hana, apakah bisa men-share screen PPT-nya, Nak? Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terkait besaran dan pengukuran. Next, Hana. Nah, sebelumnya besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka ataupun nilai serta memiliki satuan. Nah, untuk satuan itu sendiri yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran dari sebuah besaran. Sedangkan untuk pengukuran merupakan proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, untuk jenis-jenis dari besaran yaitu ada 2. Tadi ini terkait pertanyaan dari Tasya ya, Nak, bahwa besaran itu terbagi 2 yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, adapun besaran pokok perbedaannya dengan besaran turunan di mana untuk besaran pokok satuannya cuma 1 atau memiliki 1 dimensi serta tidak diturunkan dari besaran lain dan diperoleh dari pengukuran langsung atau tanpa melalui perhitungan rumus. Sedangkan untuk besaran turunan, satuannya lebih dari 1, dapat diukur dengan secara langsung maupun tidak langsung, serta diperoleh dari hasil perhitungan besaran pokok. Nah, adapun macam-macam dari besaran pokok yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat, sudut bidang datar, dan juga sudut ruang. Di mana tadi pertanyaan dari Hana yaitu
satuannya ya, Nak. Adapun satuan dari besaran panjang itu meter, besaran massa itu satuannya kilogram, besaran waktu itu skon, suhu itu Kelvin, dan kuat arus itu ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol, sudut bidang datar itu radian, dan sudut ruang itu steradian. Selanjutnya, Hana. Nah, berikut ini merupakan contoh besaran turunan, di mana untuk luas, yaitu volume, percepatan, massa jenis, gaya, daya, dan tegangan listrik. Baiklah, selanjutnya Hana. Nah, selanjutnya itu ada alat ukur panjang. Ini tadi pertanyaan dari Putri ya, bahwa alat ukur selain mistar itu, Nak, ada jangka sorong dan ada juga mikrometer skrup. Untuk tingkat ketelitiannya itu berbeda-beda. Dari mistar, tingkat ketelitiannya itu 0,1 cm, jangka sorong 0,01 cm, dan mikrometer skrup 0,01 mm. Baiklah, anak-anak Ibu semua, apakah kalian sudah paham terkait materi yang telah Ibu jelaskan tadi, Nak? Paham, Bu. Baiklah, kepada Hana bisa ditutup, Nak, share screen-nya. Oke, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk mengisi LKPD. Nah, untuk pembagian kelompok beserta LKPD-nya sudah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp ya, di mana untuk kelompok 1 itu Putri, kelompok 2 Hana, dan kelompok 3 itu Tasya. Silahkan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin, dan Ibu akan berikan waktu selama 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan dikerjakan ya, Nak. Baik, sudah 20 menit. Sekarang Ibu akan minta setiap kelompok membacakan hasil diskusinya dimulai dari kelompok 1, yaitu Putri. Silakan Putri. Baik, Bu. Berdasarkan hasil yang didapat dari pengukuran pada gambar yang telah ditunjukkan dalam LKPD, untuk buku yang diukur menggunakan mistar didapat hasil pengukurannya 12 cm. Untuk diameter kelereng yang diukur menggunakan mikrometer skrup menunjukkan hasil pengukuran 5,28 mm. Serta untuk diameter cincin yang diukur menggunakan jangka sorong menunjukkan hasil pengukuran 4,06 cm, Bu. Wah, bagus sekali ya Putri, jawabannya sudah tepat. Bagaimana dengan kelompok lainnya? Berapa hasil yang kalian dapatkan? Sama Bu dengan kelompok 1. Sama Bu dengan kelompok 1. Bagus, anak-anak Ibu semuanya. Nah, jadi pengukuran itu tidak hanya menggunakan mistar saja ya, Nak. Kita dapat menggunakan alat ukur lainnya seperti jangka sorong dan mikrometer skrup. Dikarenakan pembelajaran kita ini masih daring, maka Ibu tidak dapat menunjukkan secara langsung alat ukur seperti jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Untuk saat ini, kalian dapat melihat gambarnya dari internet atau menggunakan media YouTube untuk lebih memahami dari cara penggunaannya ya, Nak. Baik, Bu. Oke, anak-anak Ibu semua,
Dari materi pembelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkannya? Saya, Bu. Silakan Tasya. Baik, Bu. Adapun kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini terkait materi besaran, yaitu bahwa besaran adalah segala benda atau sesuatu yang dapat diukur. Dan besaran terbagi menjadi dua, Bu, yaitu besaran pokok dan besaran satuan, Bu. Dan masing-masing dari besaran pokok dan besaran turunan memiliki satuan yang berbeda, Bu. Untuk satuan besaran turunan diturunkan dari besaran pokok, Bu. Itu saja, Bu. Bagus Tasya. Yang lain ada yang mau menambahkan, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan Hana. Baik, Bu. Saya ingin menambahkan terkait pengukuran, Bu. Yaitu pengukuran merupakan penentuan besar biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukuran. Adapun yang termasuk alat ukur seperti mistar, jangkau sorong, dan mikrometerskop, Bu. Bagus Hana. Hari ini anak-anak Ibu semua sepertinya sangat memahami materi kita. Ibu sangat senang melihat kalian seperti ini ya, Nak. Di akhir pembelajaran kita ini, Ibu akan mengirimkan soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah sebagai latihan melalui Google Form ya, Nak. Ibu berharap kalian tetap belajar di rumah dan untuk pembelajaran berikutnya dapat dipelajari terlebih dahulu supaya nanti ketika di kelas kalian sudah mengerti sedikit banyaknya terkait materi pada pembelajaran berikutnya. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih ya, Bu.